Hai semuanya, pernah ada momen ketika dada terasa sesak hanya karena satu kesalahan kecil yang terus diputar ulang di kepala. Baru saja kejadian, tapi rasanya seperti film yang diputar tanpa henti. Kita tahu semua orang bisa salah, tapi entah kenapa, saat giliran kita sendiri, kesalahan itu terasa lebih berat, lebih memalukan, dan seolah mendefinisikan siapa diri kita. Padahal, kesalahan bukan akhir cerita, bukan juga tanda bahwa kita gagal sebagai manusia. Kesalahan hanyalah bagian dari hidup, dan yang paling menentukan bukan seberapa sering kita salah, melainkan apa yang kita lakukan setelahnya. Kesalahan sering datang tanpa aba-aba, kadang muncul dari keputusan terburu-buru, kadang dari niat baik yang hasilnya tidak sesuai harapan, dan kadang dari kelalaian yang sebenarnya bisa dihindari. Saat kesalahan itu terjadi, reaksi pertama biasanya campur aduk antara kaget, menyesal, malu, dan ingin menghilang. Kita ingin waktu mundur, ingin semuanya kembali seperti semula. Namun kenyataannya, waktu tidak bisa diputar ulang. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih respons yang paling sehat dan paling dewasa. Hal pertama yang perlu kita lakukan ketika melakukan kesalahan adalah berhenti sejenak. Bukan berhenti untuk lari, tapi berhenti agar tidak bereaksi secara impulsif. Emosi yang masih panas sering mendorong kita berkata atau bertindak lebih buruk dari kesalahan awal. Ada yang langsung membela diri, ada yang menyalahkan keadaan, ada juga yang pura-pura tidak terjadi apa-apa. Semua itu wajar, tapi tidak selalu bijak. Dengan berhenti sejenak, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas dan menenangkan pikiran sebelum mengambil langkah berikutnya. Setelah itu, yang perlu dilakukan adalah mengakui kesalahan tersebut, setidaknya pada diri sendiri. Pengakuan ini bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk jujur pada kenyataan. Menyangkal kesalahan hanya akan membuat beban semakin berat. Saat kita berani berkata dalam hati bahwa memang ada yang keliru, disitulah proses perbaikan bisa dimulai. Mengakui kesalahan tidak membuat kita lemah, justru menunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi kenyataan. Banyak orang takut mengakui kesalahan karena khawatir dicap buruk oleh orang lain. Padahal, kebanyakan orang justru lebih menghargai kejujuran daripada kesempurnaan palsu. Kita semua tahu tidak ada manusia yang benar terus. Ketika kita berani mengakui kesalahan, kita sedang menunjukkan kedewasaan emosional. Kita berhenti bersembunyi di balik alasan dan mulai berdiri apa adanya. Setelah pengakuan, penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk melihat gambaran secara utuh. Apa yang memicu kesalahan itu, keputusan apa yang diambil, dan di titik mana kita bisa memilih hal yang berbeda. Proses ini membantu kita belajar, bukan menyesali. Menyesal tanpa belajar hanya akan mengulang siklus yang sama, sedangkan memahami kesalahan membuka peluang untuk bertumbuh. Di tahap ini, sering muncul dorongan untuk menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Pikiran seperti, kenapa selalu begini, atau memang tidak becus, mulai bermunculan. Ini jebakan yang perlu dihindari. Mengkritik diri secara konstruktif berbeda dengan merendahkan diri. Kita bisa berkata bahwa tindakan itu keliru, tanpa menyimpulkan bahwa diri kita tidak berharga. Kesalahan adalah tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang siapa diri kita. Jika kesalahan tersebut melibatkan orang lain, langkah berikutnya adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab bukan sekedar meminta maaf, tapi juga menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Permintaan maaf yang tulus biasanya sederhana, tidak berbelit-belit, dan tidak disertai pembelaan diri. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar alasan di balik kesalahan jika itu hanya terdengar seperti pembenaran. Meminta maaf memang tidak selalu mudah. Ada rasa gengsi, takut ditolak, atau khawatir dianggap lemah. Namun, keberanian untuk meminta maaf justru memperkuat hubungan. Banyak konflik berlarut-larut bukan karena kesalahannya besar, tapi karena tidak ada yang mau mengakui dan bertanggung jawab. Ketika kita mengambil langkah pertama, seringkali suasana menjadi lebih cair dan terbuka untuk penyelesaian. Tidak semua permintaan maaf langsung diterima. Ada kalanya orang yang terluka butuh waktu untuk memproses perasaannya. Di situ, tugas kita adalah menghormati proses tersebut. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk langsung memaafkan, tapi kita bisa konsisten menunjukkan perubahan sikap. Kesabaran dalam situasi ini adalah bentuk tanggung jawab yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting. Selain memperbaiki hubungan dengan orang lain, kita juga perlu berdamai dengan diri sendiri. Ini sering menjadi bagian tersulit. Kita cenderung lebih keras pada diri sendiri dibandingkan pada orang lain. Padahal tanpa penerimaan diri, rasa bersalah bisa berubah menjadi beban berkepanjangan yang menguras energi.
Memaafkan diri sendiri bukan berarti menganggap kesalahan itu sepele, tapi mengakui bahwa kita tetap pantas melanjutkan hidup dengan lebih baik. Berdamai dengan diri sendiri dimulai dengan mengubah cara kita berbicara pada diri. Daripada terus mengulang kesalahan di kepala, lebih baik mengarahkan pikiran pada pelajaran yang didapat. Apa yang bisa dilakukan berbeda di masa depan? Nilai apa yang ingin kita pegang setelah kejadian ini? Dan bagaimana cara menjadi lebih sadar dalam mengambil keputusan? Dengan begitu, kesalahan tidak lagi menjadi sumber luka, melainkan sumber kebijaksanaan. Kesalahan juga bisa menjadi cermin yang jujur. Ia menunjukkan batas kemampuan kita, kebiasaan buruk yang perlu diubah, atau pola pikir yang perlu diperbaiki. Tanpa kesalahan, kita mungkin tidak pernah benar-benar mengenal diri sendiri. Banyak orang yang tampak bijak hari ini justru ditempa oleh kesalahan di masa lalu. Mereka bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang mau belajar dari kesalahannya. Penting juga untuk tidak terjebak pada satu kesalahan seolah itu menentukan seluruh hidup. Hidup jauh lebih luas daripada satu kejadian. Kita masih punya banyak kesempatan untuk berbuat baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan memperbaiki arah. Kesalahan hanyalah satu titik dalam perjalanan panjang, bukan garis finish. Saat kita melihat orang lain melakukan kesalahan, biasanya kita bisa lebih objektif. Kita tahu bahwa mereka tetap manusia biasa yang sedang belajar. Cobalah menerapkan sudut pandang yang sama pada diri sendiri. Jika kita bisa memaafkan orang lain, seharusnya kita juga bisa memberi ruang maaf untuk diri sendiri. Di tengah proses ini, ada baiknya kita menjaga jarak dari pikiran yang terlalu ekstrim. Pikiran hitam putih seperti merasa sepenuhnya gagal atau sepenuhnya tidak berguna, hanya akan memperkeruh keadaan. Hidup tidak sesederhana itu. Kita bisa melakukan kesalahan dan tetap menjadi orang yang berniat baik. Dua hal ini bisa berjalan bersamaan. Kesalahan juga mengajarkan kita tentang empati. Setelah merasakan sendiri betapa tidak nyamannya berada di posisi salah, kita jadi lebih memahami orang lain yang sedang berjuang dengan kesalahannya. Dari sini, kita belajar untuk tidak mudah menghakimi. Kita sadar bahwa setiap orang membawa beban dan ceritanya masing-masing. Pada akhirnya, melakukan kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi manusia. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita berhenti dan terpuruk, atau bangkit dan bertumbuh? Setiap kesalahan memberi pilihan itu, dan kita selalu punya kendali untuk memilih langkah berikutnya. Kesalahan memang tidak bisa dihapus, tapi dampaknya bisa diperkecil, bahkan diubah menjadi sesuatu yang bermakna. Dengan sikap jujur, bertanggung jawab dan mau belajar, kesalahan justru bisa menjadi titik balik. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa membentuk masa depan yang lebih bijak. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus memperbaiki diri. Ketika kesalahan datang, kita tidak perlu panik atau bersembunyi. Kita hanya perlu berhenti sejenak, jujur, bertanggung jawab, dan melangkah lagi dengan pemahaman yang lebih dalam. Disitulah letak kekuatan kita sebagai manusia yang terus belajar. Kesalahan seringkali meninggalkan jejak emosi yang tidak langsung hilang. Meski masalah utama sudah diselesaikan, perasaan bersalah atau malu bisa tetap tinggal dan muncul di waktu yang tidak terduga. Ada kalanya di tengah aktivitas biasa, pikiran kembali mengingat kejadian itu, lalu hati mendadak terasa berat. Di momen seperti ini, penting bagi kita semua untuk sadar bahwa pikiran sedang mengulang cerita lama, bukan memberi peringatan nyata. Mengingat bukan berarti harus tenggelam. Kita bisa mengakui ingatan itu, lalu perlahan mengembalikan fokus pada apa yang sedang dijalani saat ini. Banyak orang terjebak pada kebiasaan menghukum diri sendiri terlalu lama. Seolah dengan merasa bersalah terus-menerus, kesalahan tersebut bisa ditebus. Padahal rasa bersalah yang berlarut-larut jarang membawa perbaikan. Yang muncul justru kelelahan mental, kehilangan kepercayaan diri, dan ketakutan untuk mencoba lagi. Di titik ini, kita perlu menyadari bahwa belajar tidak selalu identik dengan menderita. Pelajaran bisa diambil dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Ketika kesalahan membuat kita ragu pada kemampuan diri, ingatlah bahwa satu tindakan tidak pernah mewakili keseluruhan diri. Kita lebih dari sekedar satu keputusan yang keliru. Kita adalah kumpulan dari banyak usaha, niat baik, kegagalan, keberhasilan, dan proses yang terus berjalan. Melihat diri secara utuh membantu kita keluar dari jebakan berpikir sempit yang hanya fokus pada satu kesalahan. Ada kalanya kesalahan membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain. Ini memang menyakitkan,
tapi juga bagian dari konsekuensi yang perlu dihadapi. Kepercayaan tidak selalu bisa kembali dengan cepat, dan itu wajar. Yang bisa kita lakukan adalah konsisten dalam perubahan, bukan sibuk meyakinkan dengan kata-kata. Waktu dan tindakan yang selaras jauh lebih kuat daripada janji yang diucapkan terburu-buru. Dalam proses memperbaiki diri, penting untuk bersikap realistis. Tidak semua hal bisa langsung pulih, dan tidak semua orang akan kembali seperti semula. Menerima kenyataan ini membantu kita berdamai dengan hasil, apapun bentuknya. Kadang, perbaikan bukan berarti kembali ke kondisi lama, tapi membangun sesuatu yang baru dengan pemahaman yang lebih matang. Kesalahan juga mengajarkan kita tentang batas. Ada batas emosi, batas kemampuan, dan batas kontrol yang seringkali baru kita sadari setelah melanggarnya. Mengetahui batas ini membantu kita lebih berhati-hati ke depannya. Kita jadi tahu kapan harus berhenti, kapan perlu meminta bantuan, dan kapan harus memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak jarang kesalahan muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Ingin segalanya sempurna, ingin memenuhi ekspektasi semua orang, hingga lupa mendengarkan kebutuhan diri. Saat tekanan terlalu besar, kesalahan menjadi lebih mungkin terjadi. Dari sini, kita bisa belajar untuk lebih seimbang, tidak memaksakan diri, dan berani mengatakan cukup. Kesalahan juga bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian. Semua orang pernah berada di posisi yang sama, meski dengan cerita yang berbeda. Menyadari hal ini membuat kita lebih rendah hati dan terbuka untuk belajar dari pengalaman orang lain. Kita tidak harus selalu kuat sendirian, dan tidak ada salahnya berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Di sisi lain, kesalahan sering membuka jalan menuju kejujuran yang lebih dalam. Kejujuran tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita takutkan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang, kesalahan memaksa kita berhenti berpura-pura baik-baik saja dan mulai mendengarkan diri sendiri dengan lebih jujur. Ketika kita mampu melihat kesalahan sebagai guru, bukan musuh, cara pandang kita terhadap hidup perlahan berubah. Kita tidak lagi terlalu takut mencoba hal baru. Kita sadar bahwa resiko selalu ada, tapi kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dengan sikap ini, hidup terasa lebih ringan dan lebih jujur. Perjalanan setelah melakukan kesalahan memang tidak selalu mulus. Akan ada hari di mana kita merasa sudah baik-baik saja, lalu tiba-tiba kembali teringat dan merasa jatuh lagi. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses. Penyembuhan dan pertumbuhan jarang berjalan lurus. Yang penting, kita terus melangkah meski pelan. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa kesalahan yang dulu terasa sangat besar, perlahan mengecil. Bukan karena kita melupakannya, tapi karena kita tumbuh lebih besar dari kesalahan itu. Perspektif kita melebar, dan hidup menghadirkan banyak pengalaman baru yang mengisi ruang yang dulu dipenuhi penyesalan. Di titik ini, kita bisa mulai menggunakan pengalaman tersebut untuk membantu orang lain, bukan dengan menggurui, tapi dengan berbagi cerita dan empati. Pengalaman pribadi seringkali menjadi pengingat yang paling kuat bahwa kita semua sedang belajar. Dari sini, kesalahan berubah fungsi, dari beban menjadi bekal. Kesalahan juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab terhadap pilihan sendiri. Hidup bukan tentang menghindari kesalahan sepenuhnya, melainkan tentang berani menanggung konsekuensinya. Sikap ini membuat kita lebih dewasa dalam mengambil keputusan ke depan. Kita menjadi lebih sadar, lebih berhati-hati, tapi tidak kehilangan keberanian. Ada satu hal penting yang sering terlewat, yaitu memberi jeda sebelum melabeli diri. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita buruk, gagal, atau tidak layak hanya karena satu kejadian. Label negatif mudah menempel dan sulit dilepas. Lebih baik fokus pada tindakan konkret yang bisa dilakukan hari ini, sekecil apapun itu. Kesalahan juga menguji nilai-nilai yang kita pegang. Apakah kita benar-benar menghargai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian, atau hanya mengatakannya saat kondisi nyaman? Di saat sulit, nilai-nilai itulah yang menjadi kompas. Dari kesalahan, kita belajar apakah nilai tersebut benar-benar hidup dalam tindakan kita. Semakin kita jujur pada proses ini, semakin besar peluang untuk bertumbuh. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi lebih bijak. Semua butuh waktu, refleksi, dan kesediaan untuk menghadapi rasa tidak nyaman. Namun, hasilnya sepadan. Kita menjadi pribadi yang lebih utuh dan lebih sadar. Pada akhirnya, kesalahan tidak lagi kita lihat sebagai aib yang harus disembunyikan. Ia menjadi bagian dari cerita hidup yang membentuk kita. Kita tidak bangga dengan kesalahan itu, tapi juga tidak lagi malu. Kita menerima bahwa tanpa pengalaman tersebut, kita tidak akan berada di titik pemahaman seperti sekarang.
Saat kalian semua berada di posisi melakukan kesalahan, ingatlah bahwa hidup belum selesai. Masih ada banyak halaman kosong yang bisa diisi dengan pilihan yang lebih baik. Kesalahan hanyalah satu bab, bukan keseluruhan buku. Dan kita semua masih punya kesempatan untuk menulis kelanjutannya dengan lebih bijak. Kesalahan kadang juga memunculkan rasa takut yang halus tapi menetap. Takut mengulang hal yang sama, takut mencoba lagi, takut dinilai, takut dipercaya. Rasa takut ini sering menyamar sebagai kehati-hatian, padahal di dalamnya ada keraguan yang belum selesai. Jika dibiarkan, rasa takut ini bisa membuat kita menahan diri berlebihan, bermain aman, dan perlahan kehilangan keberanian untuk bertumbuh. Di titik ini, kita perlu jujur membedakan mana kehati-hatian yang sehat dan mana ketakutan yang membatasi. Kehati-hatian membantu kita membuat keputusan lebih bijak, sementara ketakutan justru membekukan langkah. Menghadapi rasa takut setelah melakukan kesalahan tidak berarti memaksa diri untuk langsung berani. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa rasa takut itu ada, lalu mengajaknya berjalan pelan-pelan. Kita tidak harus langsung melompat jauh, cukup melangkah sedikit dari tempat kita berdiri. Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kita tidak berhenti hanya karena pernah salah. Dengan cara ini, kepercayaan diri perlahan dibangun kembali, bukan dari keberhasilan besar, tapi dari konsistensi menghadapi ketakutan. Kesalahan juga sering membuat kita mempertanyakan nilai diri. Ada bisikan halus yang mengatakan bahwa kita tidak sepintar yang dikira, tidak sebaik yang diharapkan, atau tidak sekuat orang lain. Pikiran seperti ini terasa nyata karena muncul di saat emosi sedang rapuh. Padahal nilai diri tidak pernah ditentukan oleh satu momen. Nilai diri lahir dari keberanian untuk bangkit, dari kesediaan untuk belajar, dan dari kejujuran menghadapi kekurangan. Saat kita mulai memisahkan nilai diri dari kesalahan, hidup terasa sedikit lebih ringan. Kita tidak lagi membawa beban pembuktian berlebihan. Kita bisa berkata bahwa kita sedang belajar, bukan sedang gagal total. Perspektif ini membuat kita lebih terbuka menerima masukan, kritik, dan bahkan kegagalan berikutnya tanpa merasa runtuh. Ada pula kesalahan yang dampaknya panjang dan tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Ini adalah jenis kesalahan yang sering menghantui. Dalam situasi seperti ini, menerima kenyataan menjadi langkah yang sangat penting, meski terasa pahit. Menerima bukan berarti menyerah, tapi mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita sekarang. Dari penerimaan inilah, kita bisa mulai menata ulang hidup dengan kondisi yang ada, bukan dengan harapan semu. Kesalahan yang berat sering memaksa kita mengubah arah. Rencana yang dulu terasa pasti, tiba-tiba harus disesuaikan. Perubahan ini memang menyakitkan, tapi seringkali membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak orang menemukan versi dirinya yang lebih jujur dan lebih sesuai setelah mengalami kegagalan besar. Bukan karena mereka menginginkannya, tapi karena mereka berani beradaptasi. Di tengah proses ini, penting untuk tidak menutup diri dari kehidupan. Ada kecenderungan untuk menarik diri, mengurangi interaksi, dan menyimpan semuanya sendirian. Padahal isolasi sering memperburuk perasaan bersalah. Berada di sekitar orang lain meski hanya untuk hal-hal sederhana, membantu kita mengingat bahwa hidup terus berjalan. Kita masih bisa tertawa, menikmati hal kecil, dan merasakan kebersamaan, meski sedang dalam proses memperbaiki diri. Kesalahan juga mengajarkan kita tentang kehadiran. Saat pikiran terlalu sibuk menyesali masa lalu, kita kehilangan momen sekarang. Padahal satu-satunya tempat kita bisa bertindak adalah saat ini. Apa yang bisa dilakukan hari ini, sekecil apapun, lebih berarti daripada ribuan penyesalan tentang kemarin. Dengan kembali ke saat ini, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk bergerak. Ada kekuatan besar dalam keputusan untuk tetap berbuat baik setelah melakukan kesalahan. Ketika kita memilih untuk tetap jujur, tetap bertanggung jawab, dan tetap hidup meski pernah jatuh, disitulah karakter diuji. Dunia tidak berubah hanya karena niat baik, tapi niat baik yang konsisten bisa mengubah cara kita menjalani dunia. Kesalahan juga mengajarkan kita tentang proses itu sendiri. Kita jadi sadar bahwa hasil tidak selalu mencerminkan usaha, dan usaha tidak selalu langsung membuahkan hasil. Dengan pemahaman ini, kita lebih sabar pada diri sendiri dan orang lain. Kita tidak lagi menuntut kesempurnaan, melainkan kemajuan. Seiring waktu, kita akan melihat bahwa kesalahan membentuk lapisan kedewasaan dalam diri. Kita menjadi lebih tenang menghadapi masalah, lebih bijak dalam menilai situasi, dan lebih selektif dalam bereaksi. Kedewasaan ini tidak datang dari teori, tapi dari pengalaman langsung yang kadang menyakitkan.
Kesalahan juga bisa menjadi pengingat tentang apa yang benar-benar penting. Saat segalanya goyah, kita mulai memilah mana yang esensial dan mana yang hanya tambahan. Hubungan yang tulus, kesehatan mental, dan kejujuran pada diri seringkali muncul sebagai prioritas utama setelah badai berlalu. Di titik ini, hidup tidak lagi dijalani dengan tergesa-gesa. Kita lebih sadar bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, dan setiap konsekuensi bisa menjadi pelajaran. Dengan kesadaran ini, kita tidak menjadi takut hidup, justru menjadi lebih hadir. Kesalahan bukan lawan yang harus dikalahkan, melainkan pengalaman yang perlu dipahami. Semakin kita memahaminya, semakin kecil kekuatannya untuk melukai. Kita tidak bisa menghapus jejaknya, tapi kita bisa menentukan bagaimana jejak itu mempengaruhi langkah selanjutnya. Pada akhirnya, kesalahan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang menghindari jatuh, tapi tentang belajar berdiri dengan cara yang lebih bijak setiap kali terjatuh. Dan itu adalah pelajaran yang hanya bisa dipahami dengan menjalaninya sendiri. Ada momen ketika kita menyadari bahwa kesalahan tidak hanya berdampak keluar, tapi juga mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita menjadi lebih sensitif terhadap kegagalan, lebih waspada terhadap penilaian, dan kadang terlalu berhati-hati dalam bertindak. Di satu sisi, ini bisa menjadi pelindung, tapi di sisi lain bisa menjadi penjara. Jika kita tidak sadar, kita mulai hidup dengan bayang-bayang kesalahan lama, seolah masa lalu terus menentukan langkah hari ini. Untuk keluar dari kondisi ini, kita perlu membangun ulang kepercayaan pada diri sendiri, bukan dengan menyangkal kesalahan, tapi dengan membuktikan bahwa kita bisa bertindak lebih baik sekarang. Kepercayaan tidak datang dari keyakinan kosong, melainkan dari pengalaman baru yang perlahan menumpuk. Setiap keputusan kecil yang diambil dengan sadar adalah batu bata yang membangun kembali rasa percaya itu. Kesalahan juga mengajarkan kita tentang kejujuran emosional. Banyak dari kita terbiasa menekan emosi, berpura-pura kuat, atau mengabaikan rasa kecewa. Namun kesalahan sering memaksa emosi itu muncul ke permukaan. Daripada melawan, lebih sehat jika kita mengizinkan diri merasakannya. Merasa sedih, kecewa, atau marah bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita peduli. Saat emosi diakui, kita lebih mudah melanjutkan proses. Emosi yang ditekan cenderung muncul kembali dalam bentuk yang lebih rumit. Dengan memberi ruang, kita tidak lagi melarikan diri dari diri sendiri. Kita belajar bahwa perasaan datang dan pergi, dan kita tidak harus selalu dikendalikan olehnya. Kesalahan juga sering mematahkan ego. Ini mungkin tidak nyaman, tapi sangat berharga. Ego yang terlalu besar membuat kita sulit belajar. Saat ego retak, kita menjadi lebih terbuka menerima kenyataan, masukan, dan perspektif baru. Dari sini, pembelajaran menjadi lebih dalam dan lebih bermakna. Ada juga pelajaran tentang kesabaran. Tidak semua perubahan terlihat cepat. Kadang kita sudah berasa berusaha, tapi hasil belum tampak. Disinilah kesabaran diuji. Kesabaran mengajarkan bahwa proses membutuhkan waktu, dan tidak semua hal bisa dipercepat. Kesabaran bukan tentang pasrah, tapi tentang konsisten tanpa kehilangan harapan. Kesalahan membuat kita lebih peka terhadap pilihan. Kita mulai mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya kenyamanan sesaat. Dengan kesadaran ini, keputusan yang diambil menjadi lebih matang. Kita tidak lagi bertindak semata-mata berdasarkan emosi, tapi juga pertimbangan nilai dan tujuan. Dalam hubungan dengan orang lain, kesalahan mengajarkan kita untuk lebih mendengarkan. Kita jadi lebih sadar bahwa setiap orang membawa perspektifnya sendiri. Mendengarkan tidak selalu berarti setuju, tapi menunjukkan penghargaan. Sikap ini sering membuka jalan komunikasi yang lebih sehat. Kesalahan juga menguji konsistensi. Mudah untuk berjanji berubah saat emosi masih kuat, tapi tantangan sebenarnya muncul saat keadaan mulai normal. Disinilah integritas diuji. Apakah kita tetap memegang komitmen atau kembali ke kebiasaan lama? Konsistensi inilah yang perlahan mengubah kesalahan menjadi titik balik. Ada kelegaan besar saat kita menyadari bahwa kita tidak harus menjadi versi lama diri kita. Kesalahan memberi izin untuk berubah. Kita boleh meninggalkan pola lama yang tidak lagi sehat. Kita boleh memilih jalan baru tanpa harus terus membenarkan masa lalu. Kesalahan juga mengajarkan kita tentang empati yang lebih dalam. Kita menjadi lebih lembut dalam menilai orang lain,
lebih sabar menghadapi kekurangan, dan lebih sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ceritanya sendiri. Dari sini, hubungan menjadi lebih manusiawi. Di tengah semua ini, penting untuk menjaga harapan. Harapan bukan berarti mengabaikan realitas, tapi percaya bahwa masa depan masih bisa dibentuk. Tanpa harapan, kesalahan terasa seperti penjara. Dengan harapan, kesalahan menjadi pengalaman. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bahwa kesalahan tidak lagi mendominasi pikiran. Ia tetap ada, tapi tidak lagi mengendalikan. Kita bisa mengingat tanpa terluka dan menceritakan tanpa merasa malu. Ini adalah tanda bahwa kita sudah berdamai. Pada akhirnya, kesalahan mengajarkan kita cara hidup yang lebih sadar. Kita menjadi lebih hadir, lebih jujur, dan lebih berani menjadi diri sendiri. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita mau belajar.